Zakat merupakan rukun Islam yang berkaitan dengan harta. Arti zakat sendiri secara bahasa adalah menyucikan. Zakat itu terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Secara bahasa, zakat fitrah adalah zakat kesucian, sedangkan menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa atau orang yang mukmin di bulan Ramadan. Oleh karena itu, zakat fitrah hanya dilakukan sejak awal bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Zakat fitrah diisyaratkan Allah pada umat Islam pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi semua umat Islam, baik itu besar, kecil, laki-laki, dewasa, budak maupun merdeka. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Kewajiban berzakat fitrah berlaku bagi setiap muslim yang merdeka yang memiliki kelebihan makanan satu hari satu malam sebanyak satu sok dari makanannya bersama keluarga. Kewajiban berzakat fitrah di samping bagi dirinya sendiri, juga semua tanggungan keluarga seperti istri, anak-anak, dan pembantu yang mengurus pekerjaan rumah tangga. Bahan yang dipakai untuk berzakat fitrah adalah bahan makanan pokok yang mempunyai sifat mengenyangkan, banyak ditanam orang, dan tahan lama. Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan dalam setiap jiwa adalah 1 sok atau 3,1 liter atau sama dengan 2,5 kg atau uang yang seharga bahan makanan pokok untuk 1 jiwa. Ada beberapa ketentuan waktu membayar zakat fitrah sekaligus hukumnya bagi para pelakunya. Yang pertama yaitu waktu takjil, yang mana waktu takjil membayar zakat fitrah secara takjil hukumnya diperbolehkan, yakni dilakukan sejak awal bulan Ramadan tiba hingga hari terakhir bulan Ramadan sebelum maghrib atau berbuka. Yang kedua yakni waktu wajib. Hukum wajib ini diperuntukkan bagi umat Islam yang membayar zakat fitrah semenjak matahari terbenam, sholat maghrib sampai sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan. Dan yang ketiga yakni waktu lebih utama atau afdol. Waktu lebih utama untuk membayar zakat fitrah bagi umat Islam adalah sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri yang menjadi patokan adalah sholat Idul Fitri di tempat kita masing-masing. Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Zakat mal dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara membersihkannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Hukum mengeluarkan zakat mal adalah wajib bagi orang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Dalam kajian fikih klasik, jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ada 5 macam, yaitu emas atau perak, harta perniagaan, peternakan, pertanian, dan harta temuan atau rikaz. Yang pertama, emas dan perak. Emas dan perak merupakan barang-barang berharga. Emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak yang merupakan harta simpanan. Emas dan perak yang disimpan wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memiliki selama 1 tahun. Demikian halnya dengan harta simpanan yang tidak berwujud emas, misalnya berbentuk uang yang ditabung juga harus dikeluarkan zakatnya. Besar nisab dan zakatnya disamakan dengan nisab dan zakat emas. Yang kedua ini harta perniagaan. Harta perniagaan adalah harta yang diperdagangkan. Untuk harta jenis ini diisyaratkan sudah setahun dan sudah mencapai 1 nisab. Nisab dihitung dari harta milik sempurna dan tidak termasuk pinjaman kepada orang lain. Yang ketiga, peternakan. Binatang ternak atau piaraan yang harus dikeluarkan zakatnya adalah kambing atau domba, sapi atau kerbau, dan unta. Adapun perhitungan zakatnya, untuk peternakan selain yang disebutkan dalam tabel tersebut, seperti unggas dan budidaya perikanan, perhitungan zakatnya disamakan dengan harta perniagaan.
dengan nisabnya senilai dengan harga emas dan kadar zakatnya sama dengan emas. Yang keempat ini pertanian. Yang dimaksud dengan hasil pertanian dalam pembahasan fikih klasik adalah khusus yang memproduksi makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, sagu, dan lain-lain. Zakat untuk jenis harta ini diberikan setiap panen, jadi tidak harus menunggu 1 tahun. Ketentuannya sebagai berikut. Adapun hasil pertanian atau perkebunan yang bukan makanan pokok seperti tembakau, teh, karet, buah-buahan, dan lain-lainnya, perhitungannya disamakan dengan harta perniagaan. Nisabnya senilai dengan harga emas dan kadar zakatnya sama dengan emas. Yang kelima yakni harta temuan atau rikas. Harta rikas adalah harta terpendam yang ditemukan. Harta itu sudah tidak bertuan lagi. Kalau seseorang menemukannya, harta itu menjadi haknya, namun harus dikeluarkan zakatnya yaitu 20%. Zakat profesi dibahas tersendiri karena wacana mengenai zakat jenis ini masih tergolong baru. Para ulama salaf atau ulama terdahulu tidak merumuskan adanya zakat profesi karena pada waktu mereka berijtihad tentang zakat, belum ada profesi yang beragam seperti yang ada pada zaman modern ini. Jenis profesi seperti olahragawan, dokter, guru, dosen, wartawan, pengacara, artis, presenter, bintang iklan, dan lain-lain dapat mendatangkan pendapatan yang bisa sepadan dengan para pedagang, peternak, dan petani. Bahkan, sangat mungkin pendapatan mereka lebih besar. Untuk itu, para ulama khalaf atau ulama sekarang berijtihad bahwa pendapatan dari para profesional itu juga harus dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan nisabnya sama dengan emas dan kadar zakatnya 2,5%. Teknis pemberiannya bisa setiap tahun, setiap bulan, atau setiap saat mendapatkannya. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Dari penjelasan tersebut, zakat itu secara rinci diperuntukkan kepada, yakni yang pertama fakir. Fakir ialah orang yang memiliki harta sangat sedikit, tidak mempunyai pekerjaan, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua yakni miskin. Miskin ialah keadaan orang yang mempunyai sedikit harta dan penghasilan serta tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga yakni amil. Amil ialah orang yang mempunyai tugas untuk mengurus zakat mulai dari pengumpulan sampai kepada pembagiannya. Yang keempat yakni mu'allaf. Mu'allaf ialah orang-orang yang hatinya masih lemah, seperti baru saja masuk Islam. Zakat mu'allaf ini untuk memantapkan hatinya. Yang kelima yakni riqab. Pada zaman awal perkembangan Islam, zakat digunakan untuk menghapus sistem perbudakan dengan cara memerdekakan budak dari majikannya. Setelah dimerdekakan, budak itu mempunyai kebebasan hidup sebagaimana layaknya. Yang selanjutnya ini gharim. Gharim ialah orang yang mempunyai banyak hutang. Hutang itu bukan untuk maksiat, tetapi untuk kebaikan. Contohnya, orang hutang untuk berdagang kemudian bangkrut. Yang ketujuh yakni sabilillah. Sabilillah ialah segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan agama Allah, seperti pengembangan pendidikan, kesehatan, dakwah, panti asuhan, dan lain-lain. Dan yang kedelapan dan yang terakhir ini Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ialah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, dan perjalanan yang dilakukan itu bukan untuk maksiat, seperti menuntut ilmu, berdakwah, silaturahmi, dan lain-lain.